menentukan, mengeset atribut seperti itu. Menentukan atribut, mengeset atribut fungsinya untuk apa? Ya fungsinya agar kita bisa tahu, misalnya kayak suatu file itu kadang ada yang cuma read only saja, hanya bisa dibaca, atau ada yang full. Full itu gimana? Bisa diedit, kita bisa ngedit. Kalau itu kita yang meng-create sendiri, biasanya full langsung. Tapi kalau kita pengen share ke orang lain, itu orang lain hanya bisa baca atau tak bisa ngedit, bisa dibuat. Ya itu apa, atribut file itu nanti akan dirubah. Di belakang nanti ada sekarang apa besok ya? Kayaknya ada itu tentang atribut file. Lalu device, manipulasi device ini tadi hubungannya dengan komponen input output ya. Misalnya kita mau nyolokin flash disk, cek. Nah, itu dia pasti akan, kalau dilihat di sebelah kanan atas, dia akan ada suatu proses di belakang layar, mulai dia install drivernya, biar kebaca. Kalau drivernya cocok, oke, maka akan muncul tuh di Windows Explorer. Set, misalnya F, tek, muncul isinya flash disk kita. Waktu kita membebaskan gimana? Klik kanan, eject. Gampangannya kalau di Linux unmon sama unmon gitu ya. Nah, itu prosesnya itu membutuhkan sistem call untuk ini, manipulasi device. Kemudian membaca, menulis dan mereposisi file di suatu hard disk. Kan gitu. Dia butuh hard disk itu agar bisa dikenali sama sistem operasinya. Nah, menentukan dan mengeset atribut device ini juga sama. Ada sambungannya sistem file tadi ya. Di yang sebelumnya tadi manipulasi file ini tadi ya. Kenapa atribut device? Suatu cuman di sini perangkat. Kadangkala kita bisa ngeset suatu perangkat agar hanya bisa diakses oleh otorisasinya hanya untuk si A saja. Si B nggak boleh buka. Seperti itu bisa di set atributnya seperti itu di sistem operasi. Bisa dilakukan? Bisa. Cuman kadangkala kita tidak tahu saja. Kalau hanya untuk di rumah sih saya rasa nggak perlu sampai seperti itu ya. Tapi kalau di kantor itu bisa kita atur seperti ini, manipulasi device-nya. Kemudian ini environment sebenarnya ya. Kalau di Indonesia kan lingkungan, mengambil dan ngeset waktu, tanggal itu mengambil dari BIOS itu kan jadi di motherboard itu ada BIOS yang selalu jalan, di situ ada jamnya. Kita ngambil dari situ. Atau kalau zaman sekarang Android itu sudah sinkronisasi dengan namanya NTP server. Kalau dia terhubung ke internet, dia tidak nanya ke BIOS-nya, tapi nanya ke internet. Jam, coba kalau Bapak Ibu pakai handphone Android, jamnya coba dicek yang sekarang loh. Pasti kalau hampir sama. Kita nggak nyeting, tapi waktunya sudah otomatis sinkron. Nah, itulah namanya NTP. Dia akan connect ke NTP-nya. Office pun bisa, Windows ya, Windows pun bisa. Kemudian mengambil dan mengeset sistem data, misalnya berhubungan dengan file tadi. Kemudian mengambil dan mengeset proses, file, atribut, dan device itu sama saja ini. Ini hubungannya dengan informasi lingkungan. Gampangannya kayak kalau kita sedang di Linux itu nanti ada RWX gitu ya. Atau kalau kita di Windows itu klik kanan dalam suatu file, properti, lalu di situ ada security, kemudian ada advanced. Nah, di situ akan ada tuh. Dia boleh apa? Read, atau ada banyak, saya nggak begitu hafal ya. Nanti di situ ada banyak sekali atribut-atribut yang bisa kita atur. Nah, untuk komunikasi ini hubungannya dengan jaringan tadi, ya, membuat dan menghapus komunikasi, ya, session gampangannya sih ya, sambungan komunikasi itu kalau bahasa Inggrisnya session. Jadi kayak kita ini sekarang lagi dalam satu session yang berjalan, running session ini masih running session Zoom-nya. Kenapa? Karena kita masih terhubung. Tanpa adanya session, data itu tidak akan diterima. Biasanya tidak akan dikirim dan diterima sebelum session itu terbentuk. Kalau di TCP/IP ya, itu pasti wajib ada three-way handshake agar session ini terbentuk antara si pengirim sama si penerima pesan. Nah, setelah itu baru proses kirim dan menerima pesan, tergantung mau pakai protokol apa, TCP, UDP. Kemudian transfer status
informasi. Oh ini biasanya sih ini dipakai di TCP ya. Misalnya dari si pengirim itu ngirim 10 paket, harus sampai di tujuan sana harus sampai 10 utuh. Nah, itu nanti akan ada prosesnya. Oh, di sini ngirim 10 sampai sana, oh 9 ini yang sampai. Satu rusak. Maka kalau TCP, dia akan ngirimin paket yang rusak itu dikirim lagi. Set. Atau biasanya makanya orang nyebut kalau TCP IP itu ya, TCP IP itu dia merupakan suatu yang reliable, yang handal. Karena di sini ngirim 10 sampai sana wajib 10. Kalau yang sedikit logo atau sedikit nakal itu namanya UDP. Loh, tapi masih dipakai sampai sekarang? Masih. Kenapa? Karena dia keunggulannya apa? Cepat. Dia ngirim 10 nyampe ujung sana 9, ya sudah. Mau ngirim pun dia tidak ada komunikasi ngirim atau ngirim. Kenapa? Tapi cepat. Itu biasanya digunakan untuk yang membutuhkan respon cepat. Nah, itu pakainya UDP, kayak game, beberapa game itu pakainya sebagian besar UDP. Agar apa? Prosesnya kan yang dibutuhkan kalau main game itu tingkat real time-nya bagus. Jadi antara seluruh orang di seluruh dunia, misal ada suatu tank bergerak, sebisa mungkin semua orang melihat, oh barang itu bergerak di waktu yang hampir bersamaan. Nah, itu pakainya biasanya UDP. Tapi kalau ada yang terhambat, tanknya tiba-tiba tadinya masih di ujung gitu ya, misalnya di pojokan sini tanknya tiba-tiba terputus gitu, tek, tanknya udah kayak menghilang terus muncul di sebelah sini, tek. Nah, itu berarti koneksinya terputus. Jadi yang antara tengah-tengahnya ini diabaikan, tek. Nah, seperti itu. Atau tiba-tiba musuhnya tadinya jauh, tiba-tiba udah di dekat, trut gitu, bawa pistol tinggal nembak, dar gitu. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini untuk command interpreter. Sebentar, loh. Ini komunikasi tadi ya. Kemudian di sini sistem command interpreter yang tadi sudah saya jelaskan, di situ dia akan berfungsinya untuk apa? Manusia atau user kita berkomunikasi dengan komputer pakai ini. Misalnya kita bisa ngerunning, bisa mengeksekusi, kita bisa meng-create directory, kita bisa macam-macam. Pokoknya kita berinteraksi, klik kiri, klik kanan, double klik. Nah, itu. Dia bisa untuk apa? Menciptakan proses baru, manajemen proses, kontrol I/O, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen memori utama, seperti ini ya. Di sini ada sistem call-nya. Ini berkaitan dengan komponen sistem operasi yang di depan tadi. Kemudian ini layanannya. Jadi sistem operasi itu punya server, gampangannya ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia aneh ya. Service kalau bahasa Inggrisnya itu service, kalau di bahasa Indonesia ini jadi layanan. Ini apa sih service apa aja yang bisa digunakan oleh programmer ya, sehingga dapat melakukan. Makanya kenapa kok butuh sistem kalau ada service gitu ya, karena sistem operasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita punya sistem operasi tapi nggak ada aplikasi yang berjalan di atasnya, itu juga sama aja bohong. Karena apa? Karena biasanya yang menyelesaikan aplikasi, menyelesaikan atau membantu pengguna itu cenderung di ranah aplikasi ini ya. Nah, makanya sistem operasi harus menyiapkan service-service yang bisa digunakan oleh seorang programmer dalam menciptakan aplikasi. Zoom ini contohnya membantu kita untuk belajar online. Microsoft Word, kemudian Adobe Premiere, ngedit video, kemudian banyak lagi. Itu aplikasi-aplikasi itu menggunakan ini, service-service ini. Apa? Eksekusi program. Jelas itu kalau nggak dieksekusi, gimana dia mau running ya? Fungsinya apa? Dia fungsinya untuk menjalankan aplikasi di running. Sebentar, saya tak cari colokan dulu.